Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu komponen penting dalam sistem tenaga listrik, yaitu transformator instrumen. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana listrik bertegangan tinggi bisa diukur dengan aman tanpa membahayakan alat ukur atau bahkan manusia saat menggunakannya? Nah, di dunia kelistrikan itu sendiri, kita tidak bisa langsung menghubungkan alat ukur ke jaringan bertegangan tinggi. Itulah sebabnya kita membutuhkan transformator instrumen yang berfungsi untuk menyesuaikan arus dan tegangan agar dapat diukur dan dianalisis dengan aman. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai apa itu transformator instrumen, bagaimana cara kerjanya, serta perannya dalam sistem tenaga listrik. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai transformator instrumen pada mata kuliah pengukuran listrik. Adapun pokok pembahasan kita pada presentasi kali ini adalah yang pertama mengenai definisi transformator instrumen, yang kedua jenis-jenis transformator instrumen, yang ketiga cara kerja, yang keempat fungsi, yang kelima simbol pada transformator instrumen, dan yang terakhir adalah diagram satu garis. Langsung saja kita masuk ke materi atau pembahasan yang pertama. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai transformator instrumen, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu definisi dari transformator instrumen. Nah, jadi transformator instrumen ini merupakan perangkat listrik kelas akurasi tinggi yang digunakan untuk mengisolasi atau mengubah level tegangan atau arus. Penggunaannya sendiri adalah yang paling umum itu untuk mengoperasikan instrumen atau pengukuran dari sirkuit tegangan tinggi atau juga arus tinggi. Tentunya dengan mengisolasi sirkuit kontrol sekunder dari tegangan atau arus tinggi secara aman. Nah, transformator instrumen ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu ada current transformer atau biasa disingkat dengan CT, dan yang kedua adalah potential transformer biasa disingkat dengan PT. Atau kita juga dapat menyebutnya sebagai voltage transformer. Kemudian kita akan membahas mengenai cara kerjanya. Untuk cara kerja dari current transformer atau CT ini, jadi jenis transformator ini dapat digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk menurunkan tegangan dari level tinggi ke level yang lebih rendah dengan bantuan arus 5 ampere. Trafo ini memiliki dua lilitan, diantaranya primer dan juga sekunder. Jadi arus pada lilitan sekunder sebanding dengan arus pada lilitan primer. Kita dapat melihat diagram rangkaian trafo arus pada gambar di samping berikut ini. Jadi pada transformator ini, lilitan primer terdiri dari beberapa lilitan yang dihubungkan dengan rangkaian daya secara seri, sehingga disebut juga transformator seri. Demikian pula lilitan sekunder mencakup sejumlah lilitan dan dihubungkan langsung ke ampermeter karena ampermeter memiliki resistansi yang kecil. Dengan demikian, lilitan sekunder transformator ini bekerja hampir dalam kondisi relatif singkat. Lilitan ini memiliki dua terminal, di mana salah satu terminalnya dihubungkan ke tanah untuk menghindari arus yang besar. Jadi kemungkinan kerusakan isolasi akan berkurang untuk melindungi operator dari tegangan yang besar. Nah, gulungan sekunder transformator ini sendiri terhubung secara singkat sebelum melepaskan ampermeter dengan bantuan saklar, dan tujuannya adalah untuk menghindari tegangan tinggi melintasi gulungan. Di sini saya juga mencantumkan rasio pada current transformer, khusus rasio transformasi CT setara dengan arus gulungan primer dibagi arus gulungan sekunder. Untuk rasio lilitan CT setara dengan jumlah lilitan sekunder dibagi jumlah lilitan primer. Kita permisalkan rasio putaran CT itu ditandai dengan angka 600:5. Kemudian cara kerja pada potensial transformer atau PT. Jadi jenis transformator ini dapat digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk menurunkan tegangan dari level tinggi ke level yang lebih rendah dengan bantuan voltmeter berukuran kecil yang berkisar antara 110 volt hingga 120 volt. Kita dapat melihat diagram rangkaian transformator potensial pada gambar di samping ini. Nah, jadi pada gambar tersebut, trafo ini memiliki dua lilitan seperti trafo biasa, yaitu lilitan primer dan juga sekunder. Lilitan primer memiliki sejumlah lilitan dan dihubungkan secara paralel dengan rangkaian.
Oleh karena itu, trafo ini disebut juga sebagai trafo paralel. Mirip dengan lilitan primer, lilitan sekunder memiliki lilitan yang lebih sedikit dan terhubung langsung ke voltmeter. Karena memiliki resistansi yang cukup besar, oleh karena itu, lilitan sekunder bekerja dalam kondisi rangkaian terbuka. Nah, salah satu terminal lilitan ini terhubung ke tanah untuk menjaga tegangan terhadap permukaan. Tujuannya adalah untuk melindungi operator dari tegangan yang besar. Di sini saya mencantumkan rasio transformasi PT. Untuk rasionya sendiri sama dengan tegangan lilitan primer dibagi tegangan lilitan sekunder. Sedangkan rasio lilitan PT sama dengan jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder. Kita misalkan rasio putaran PT ditandai dengan angka 1300 dibanding 120. Nah, jadi transformator instrumen ini memiliki fungsi utama yaitu untuk mengukur dan melindungi sistem tenaga listrik dengan cara menyesuaikan arus dan tegangan tinggi agar dapat digunakan oleh alat ukur dan sistem proteksi. Transformator arus ini sendiri berfungsi untuk menurunkan arus tinggi menjadi arus yang lebih kecil dan aman, sehingga dapat diukur oleh ampermeter atau digunakan untuk relay proteksi seperti overcurrent relay. Sementara itu, transformer tegangan digunakan untuk menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan lebih rendah yang sesuai dengan voltmeter atau relay proteksi tegangan seperti under voltage dan over voltage relay. Dengan adanya CT dan PT, alat ukur dan sistem proteksi dapat bekerja dengan lebih akurat tanpa terkena arus atau tegangan langsung dari jaringan listrik yang berpotensi membahayakan. Selain itu, transformator instrumen juga membantu dalam isolasi listrik, sehingga meningkatkan keamanan operasional dan juga dapat memudahkan dalam pemeliharaan sistem tenaga listrik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai simbol pada transformator instrumen. Untuk yang pertama, mengenai simbol transformator arus. Kita dapat melihat pada gambar bahwa gambar ini merupakan simbol transformator arus. Simbol CT ini biasanya digambarkan sebagai lingkaran dengan dua buah belitan, di mana belitan primer biasanya diwakili dengan satu garis tebal atau hanya berupa konduktor langsung, sedangkan belitan sekunder diwakili dengan beberapa lilitan di sekitar inti. Kemudian simbol transformator tegangan kita dapat melihat contoh simbolnya pada gambar. Jadi simbol PT ini biasanya digambarkan mirip dengan transformator biasa, tetapi dengan koneksi yang menunjukkan bahwa ia dapat digunakan untuk pengukuran tegangan. Kemudian di sini saya juga mencantumkan satuan alat ukur dalam transformator instrumen. Yang dimana jika kita menemukan simbol A, maka ia berfungsi sebagai simbol ampermeter yang terhubung ke CT untuk mengukur arus. Jika menemukan simbol V, ia merupakan simbol voltmeter yang terhubung ke PT untuk mengukur tegangan. Jika kita menemukan simbol W, ia merupakan simbol wattmeter yang digunakan untuk mengukur daya listrik. Sedangkan jika kita menemukan simbol ohm, maka ia digunakan untuk mengukur resistansi. Nah, kemudian yang keempat, saya juga mencantumkan simbol relay proteksi. Jika kita menemukan simbol di angka 50, ia berfungsi sebagai relay arus lebih instan, atau overcurrent instantaneous relay. Jika kita menemukan simbol di angka 51, ia merupakan relay arus lebih dengan waktu tunda. Jika kita menemukan di angka 87, ia merupakan relay diferensial untuk proteksi trafo. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam mengenai diagram satu garis. Terlebih dahulu kita harus paham mengenai definisinya. Jadi diagram satu garis atau single line diagram yang merupakan singkatan dari SLD pada transformator instrumen adalah representasi grafis yang menyederhanakan sistem tenaga listrik dengan menggunakan satu garis tunggal untuk menunjukkan hubungan antara transformator arus atau CT, transformator tegangan atau PT, dan juga alat ukur yang meliputi ampermeter, voltmeter, dan relay proteksi dalam sistem kelistrikan. Diagram ini juga tidak menggambarkan semua konduktor secara fisik, namun hanya menunjukkan hubungan fungsional antara komponen utama sehingga memudahkan pemahaman, analisis, dan juga pemeliharaan sistem. Nah, ini merupakan gambar daripada diagram satu garis. Saya akan menjelaskan konsep dasar mengenai cara kerja daripada arus listrik itu sendiri melalui diagram satu garis. Di sini kita dapat melihat
pada gambar sebelah kiri bagian atas ini merupakan gardu atau pembangkit, yang dimana pada pembangkit ini akan menghasilkan arus listrik, dan arus listrik ini akan dialiri menuju ke CT atau current transformer. Nah, jadi pada CT ini suatu arus akan diturunkan, tegangannya akan diturunkan dengan bantuan arus tentunya, dan melalui proses yang cukup panjang, dan kemudian arus di sini akan ditransmisikan, dialirkan ke PT, ke masing-masing PT. Nah, jadi di PT ini tegangannya yang diturunkan. Tegangan diturunkan sedemikian rupa dengan berbagai proses tentunya. Nah, setelah itu tegangan ini dapat langsung didistribusikan ke konsumen untuk dapat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi berdasarkan pemaparan materi yang telah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa transformator instrumen terdiri dari transformator arus atau CT dan transformator tegangan atau PT, yang masing-masing berfungsi untuk menurunkan arus dan tegangan tinggi agar dapat diukur dengan aman menggunakan alat ukur atau digunakan dalam sistem proteksi. CT ini sendiri terhubung seri dengan sirkuit utama dan tidak boleh dibiarkan open circuit karena dapat menghasilkan tegangan tinggi yang berbahaya. Sedangkan PT terhubung paralel dan harus dihindari dari short circuit untuk mencegah arus berlebih. Kedua transformator ini bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, di mana lilitan primer mentransfer energi ke lilitan sekunder sesuai dengan rasio transformasi tertentu. Nah, untuk diagram satu garis sendiri digunakan untuk mempresentasikan, maksud saya merepresentasikan hubungan antara CT, PT, alat ukur, dan juga relay proteksi secara sederhana, sehingga dapat memudahkan dalam proses menganalisis dan juga pemeliharaan sistem tenaga listrik. Jadi itulah pembahasan kita mengenai transformator instrumen, mulai dari pengertian, fungsi, cara kerja, hingga diagram satu garis yang menggambarkan bagaimana komponen ini terhubung dengan sistem tenaga listrik. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya Rehan Maulana. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.